Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan mulai mempelajari mengenai pewarnaan pada bakteri. Yang pertama adalah pewarnaan gram. Pewarnaan gram sendiri ditemukan oleh Hans Christian Joachim Gram, sehingga namanya ada pewarnaan gram. Ini pada tahun 1884. Dia menuliskan prosedur pewarnaan gram itu untuk melihat atau membedakan schizomimesis pada preparasi smear dan section. Nah, ini sebenarnya untuk membedakan bakteri manakah sel bakteri pada jaringan yang terinfeksi. Nah, kemudian selanjutnya baru dikembangkan teknik pewarnaan gram untuk membedakan gram positif dan gram negatif. Yang harus kita ketahui bahwa dinding penyusun sel prokariot atau bakteri yaitu senyawa peptidoglikan adalah polimer polisakarida yang terdiri dari rantai polisakarida yang dihubungkan dengan jembatan peptida secara silang. Nah, kita lihat dulu penyusun peptidoglikan itu sendiri. Ada N-asetilglikosamid atau disebut NAG dan N-asetilmuramik asid disebut NAM. Kita lihat gambarnya, NAG dan NAM ini beda ini senyawanya. Nah, ini perbedaan molekulnya itu ada di yang warna kuning ini. Jadi dua-duanya dibedakan oleh molekul ini ya. Nah, kemudian NAG-NAM itu tersusun sangat panjang yang dihubungkan NAG-NAM itu oleh ikatan beta 1,4 glikosida. Dinding bakteri itu sangat kompleks ya. Kemudian bertanggung jawab untuk memberikan bentuk pada sel. Nah, pada bakteri si dinding sel itu mengelilingi membran di bawahnya yaitu membran plasma dan melindungi membran plasma dan isi sel dari perubahan di luar. Jadi perubahan lingkungan. Jadi dinding sel itu melindungi sel isi sel dari perubahan lingkungannya. Nah, hampir semua prokariot mempunyai dinding sel. Fungsi utamanya yaitu untuk melindungi bakteri dari kerusakan atau dari pecahnya sel bila ada tekanan air dari dalam sel sendiri atau dari luar sel. Kemudian juga memberikan bentuk khusus kepada bakteri dan juga untuk tempatnya flagel. Nah, apabila volume dari sel bakteri itu meningkat, maka membran plasma dan dinding sel itu diperlukan dan dia juga akan membesar begitu sesuai dengan pertumbuhan dari bakteri tersebut. Nah, secara klinis, dinding sel ini yang kita pelajari dinding sel ini sangat penting karena berkontribusi pada sebagian spesies itu dia menyebabkan penyakit Jadi dia punya perangkat atau properti toksin-toksin pada dinding selnya. Nanti kita lihat perbedaan gram positif dan gram negatif Nah, juga secara klinis bahwa dinding sel ini merupakan sisi atau site atau tempat
tempat antibiotik ya, beberapa antibiotik itu berpengaruh ya. Jadi bila kita memilih satu antibiotik, ada antibiotik tertentu yang memang efeknya itu terhadap pembentukan dinding sel bakteri sehingga bakteri tidak bisa membentuk dinding selnya dan kemudian mati. Nah, kemudian tambahannya yaitu senyawa kimia yang menyusun dinding sel itu bisa kita bedakan ya untuk membedakan bakteri secara garis besar, yaitu gram positif dan gram negatif. Jadi pentingnya dinding sel pada klinis yang pertama tadi bahwa dinding sel pada bakteri, sebagian bakteri itu properti penyebab penyakitnya atau antigennya itu terletak pada dinding sel. Kemudian sasaran antibiotik itu bisa juga terhadap dinding sel. Ya. Kemudian dari segi pewarnaan dan klinis juga bahwa dinding sel itu bisa membedakan dua grup bakteri besar yaitu gram positif dan gram negatif. Oke, nah kita lihat pada beberapa eukariot juga dinding sel ada ya pada tumbuhan, pada alga, pada jamur ya. Tetapi secara kimia itu penyusunnya berbeda dari prokariot. Jadi meskipun mereka punya dinding sel, tetapi berbeda penyusunnya, berarti bukan peptidoglikan ya. Jamur itu dari kitin ya biasanya. Kemudian si tumbuhan itu selulosa ya. Dan kemudian strukturnya juga lebih simpel kalau di selain prokariot ya di eukariot. Itu lebih simpel, tidak sekompleks pada bakteri. Kemudian juga lebih tidak kaku ya, less rigid ya. Jadi dia tidak sekaku yang ada pada bakteri. Baik, kita lihat ada dinding sel gram positif dan gram negatif. Kita lihat perbedaannya. Peptidoglikan pada gram positif itu cenderung tebal ya. Pada gram negatif itu tipis ya. Kemudian ciri khasnya juga pada gram positif mengandung asam teikoat ya. Kemudian pada gram negatif secara khas dia mempunyai membran luar. Nah, kita lihat penyusunnya peptidoglikannya yang ini tebal, yang warna coklat ya. Kalau yang pada gram negatif dia yang coklat, warna coklatnya tipis ya. Jadi peptidoglikannya tipis. Nah, pada gambar ini kita lihat gram positif ya. Dinding sel bakteri gram positif yang peptidoglikannya tebal. Oke, yang warna coklat ini. Kemudian kita perbesar. Oh, ternyata susunannya, ini kan dinding sel ya, terdiri dari peptidoglikan ya. Ini yang panjang-panjang ya, panjang-panjang. Kemudian ada asam teikoat ya. Nah, asam teikoat. Oke. Dia punya membran plasma kan ya, membran plasma. Ini di bawah peptidoglikan. Kayak yang warna kuning ya. Nah, kita lihat secara lebih rinci peptidoglikan itu seperti apa. Peptidoglikan itu kan susunannya antara NAG dan NAM ya, yang tersusun panjang gitu. NAG, NAM, itu terus ya. Kemudian susunan-susunan panjang tersebut, peptidoglikan tersebut, kemudian dihubungkan dengan ikatan peptida. Ini ya, ikatan peptida. Jadi, peptidoglikan pada gram positif itu tebal dan terdapat asam teikoat. Nah, sekarang kita lihat dinding sel gram negatif. Kita perhatikan bahwa dinding sel gram negatif agak berbeda dengan gram positif tadi. Kita lihat yang warna coklat atau peptidoglikannya itu lebih tipis. Ya, kemudian kita perhatikan yang warna kuningnya ada dua. Ya, kalau pada gram positif tadi warna kuningnya ada satu yang di bawah
dinding sel ya, itu membran plasma. Di sini juga sama, membran plasma ya. Ini yang warna kuning. Nah, kemudian ada peptidoglikan yang warna coklat. Kita lihat tipis ya. Tidak seperti gram positif tadi. Nah, ini yang berjajar peptidoglikan. Nah, kemudian ada ruang periplasma ya, ruang kosong di antara membran plasma dan peptidoglikan serta peptidoglikan dengan yang warna kuning satu lagi yaitu membran luar. Nah, ini yang tidak ada pada gram positif yaitu ada membran luar. Nah, pada membran luar ini itu ada satu yang penting ya yang dinamakan LPS ya atau lipopolisakarida. Nah, penyusunnya ada polisakarida O, kemudian core polisakarida, kemudian lipid A. Nah, ini yang polisakarida O dan lipid A merupakan antigen ya pada gram negatif ini. Apabila mati ya si gram negatif ini, bakteri gram negatif ini, maka lipid A kemudian akan dilepas ya. Ini merupakan endotoksin dari gram negatif. Jadi karena pada gram negatif itu dia antigennya itu endotoksin berupa di sini lipid A yang menempel pada yang merupakan bagian pada outer membran ya. Jadi kalau begitu dia mati, maka endotoksinnya dilepas. Nah, ini yang khas pada gram negatif. Lipid A ini, endotoksin ini bisa menyebabkan gejala-gejala atau menimbulkan gejala-gejala yang khas pada host yang di tempat dia hidup. Misalnya menyebabkan demam ya, meningkatnya suhu tubuh pada penderita ya. Nah, kemudian ini ada polisakarida O. Nah, ini juga merupakan antigen. Nah, misalnya pada E. coli ya ada kode E. coli O sekian H sekian gitu ya. Nah, O-nya itu kode untuk antigen O polisakarida O-nya ya. Jadi pada gram negatif karena dia mempunyai outer membran ya, tempat adanya antigen. Jadi itu membedakan dengan gram positif. Nah, kita bandingkan gram positif dan gram negatif dinding selnya secara sketsa. Kita lihat dinding sel itu yang warna coklat itu peptidoglikan ya. Peptidoglikannya gram positif itu tebal, kalau yang gram negatif itu tipis ya peptidoglikannya. Ini yang di tengah ya, yang di tengah. Oke. Kemudian pada gram positif ada juga membran plasma ya yang membatasi dengan isi sel, oke, yang warna pink. Kemudian kita lihat di gram negatif ada juga membran plasma ya. Nah, tetapi yang tidak ada di gram positif yaitu ini outer membran ya. Ini hanya ada di gram negatif ya. Kemudian ada ruang periplasma ya. Pada gram negatif itu ada ruang periplasma, ruang kosong antara peptidoglikan dengan membran plasma dan outer membran. Nah, kita perhatikan tabel perbandingan antara gram positif dan gram negatif ini. Nah, gram positif bila diwarnai maka dia akan berwarna ungu. Kemudian gram negatif dia akan berwarna merah. Kemudian bagaimana dengan lapisan peptidoglikannya? Dia tebal karena multi layer ya, banyak lapis ya. Kemudian kalau gram negatif dia tipis karena dia single layer, dia hanya selapis. Oke, kemudian asam teikoatnya gram positif itu ada ya. Nah, banyak. Kemudian gram negatif tidak ada. Kemudian ruang periplasma pada gram positif itu tidak ada, gram negatif ada. Membran luar pada gram positif tidak ada, pada gram negatif ada ya.
Kemudian lipopolisakarida atau LPS, gram positif tidak ada, gram negatif ada ya, banyak karena dia punya outer membran yang mengandung LPS. Kemudian kandungan lipid lemaknya ya, gram positif itu rendah karena yang tebalnya adalah peptidoglikan. Kemudian pada gram negatif itu banyak atau tinggi lemaknya ya, karena dia peptidoglikannya justru yang tipis ya. Kemudian struktur flagel pada gram positif itu ada 2 ring ya, ada gram negatif itu 4 ring. Kemudian toksin yang diproduksi pada gram positif itu adalah eksotoksin. Pada gram negatif ada eksotoksin, namun dia sendiri punya endotoksin yang berada pada membran luar. Kemudian resistensi terhadap physical disruption ya, atau physical disruption di sini adalah metode non kontak untuk menghancurkan membran sel ya. Ini pada gram positif itu resistensinya tinggi ya, atau dia tahan ya terhadap physical disruption. Kemudian pada gram negatif ketahanannya rendah. Jadi apabila diberikan metode physical disruption berupa pemanasan atau penekanan dan dari sonikasi misalnya dari suara ya, maka yang lebih tahan adalah yang gram positif, dia resistensinya lebih tinggi. Kemudian kalau disruptionnya, perusakannya itu terhadap dinding sel menggunakan lysosome, malah yang lebih tinggi kerusakannya ya, itu adalah pada gram positif. Tapi kalau pada gram negatif, dia lebih kuat karena harus ditreatment juga karena dia punya outer membran ya. Kalau lysosome pada disruption atau kerusakan pada peptidoglikannya sangat tinggi, tapi untuk gram negatif karena punya outer membran, maka dia lebih tahan. Oke, kemudian susceptibilitas atau kesesuaian atau kecocokan atau sensitif ya. Susceptibilitas terhadap penisilin dan sulfonamid ya, itu pada gram positif tinggi ya, pada gram negatif rendah. Jadi gram positif itu susceptible atau cocok untuk dibasmi atau diobati ya, dimatikan oleh antibiotik penisilin dan sulfonamid. Tetapi kalau gram negatif yang cocoknya oleh antibiotik apa yang susceptible-nya, yaitu antibiotik streptomycin, chloramphenicol, dan tetracycline. Nah, itu antibiotik tersebut untuk gram negatif susceptible, tapi untuk gram positif itu tidak, itu rendah ya. Kemudian inhibition by basic dyes, inhibisi oleh pewarna ya. Ini gram positif tinggi, gram negatif rendah. Kemudian susceptible terhadap deterjen anionik, gram positif itu tinggi ya, gram negatif itu rendah. Kemudian untuk resistensi ketahanan terhadap sodium azid, gram positif tinggi, gram negatif rendah. Kemudian resistensi ketahanan terhadap pengeringan, drying ya, gram positif tinggi, gram negatif rendah. Jadi kita harus perhatikan mana susceptible atau kecocokan, mana juga resistensi atau ketahanan gitu.